ada permasalahan konflik di Bengkulu itu. Kalau kita melihat permasalahan ini ada yang di Bengkulu Tengah, di Bengkulu Utara, ya, kemudian di Muko-Muko, ya, terus kemudian ada di Bengkulu Selatan, Pak ya. ya. Nah, kalau dilihat ini kan semuanya hampir semua kabupaten mempunyai masalah itu, Pak ya, perselisihan agraria. Jadi begini, Pak. Setelah saya mencoba mendalami dalam keseharian, ya, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, kalau saya simpulkan di 10 kantor pertanahan yang ada di kabupaten dan satu kota ini, 9 kabupaten satu kota ini, itu memang potensial sekali muncul permasalahan-permasalahan khususnya menyangkut tentang status kepemilikan, Pak. Memang si A bilang ini tanah saya, tanah ini dan lain sebagainya. Tapi secara fisik dia tidak mampu untuk memanfaatkan menggunakan tanah itu. Nah, masyarakat petani yang ada di sekitar desa-desa sekitarnya melihat ini kok ada tanah nggak digunakan, kenapa? Tanah nganggur, ya sudah dipakai dan sebagainya. Nah, inilah awal daripada muncul timbulnya permasalahan-permasalahan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Adiaksa NCT. Kami pada hari ini akan memperkenalkan sahabat saya dari BPN, Bapak Sugiarto, selaku Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Perkara di BPN Provinsi Kejati Bengkulu. Pada hari ini kita akan ngobrol bersama beliau. Nanti akan membahas masalah pertanahan khususnya yang ada di Bengkulu. Untuk itu nanti untuk Sobat Adiaksa bisa artinya share, bertukar pikiran, dan juga artinya kita akan menggali potensi apa nih, permasalahan apa yang ada di Bengkulu. Tapi sebelumnya untuk Sobat Adiaksa, kami selaku host memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami cintai dan kami banggakan sahabat saya, saudara saya, teman Pak ya, teman tim GTRA Pak ya. Tim Satgas Mafia Tanah. Monggo Pak, kami persilahkan untuk memperkenalkan diri dulu. Karena orang bilang tuh kalau tak kenal maka tak sayang. Siap. Monggo Pak Yanto, ini baik. Untuk perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NCT Sahabat Adiaksa. Perkenalkan, saya Sugiarto yang alhamdulillah mendapat amanat untuk mengemban tugas sebagai Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu. Dan terima kasih sekali pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk ya menyampaikan sharing kepada masyarakat, khususnya masyarakat Provinsi Bengkulu berkaitan dengan hal-hal yang berinteraksi dengan masalah pertanahan, khususnya menyangkut masalah permasalahan-permasalahan. Sebenarnya apa toh permasalahan pertanahan itu dalam kehidupan sehari-hari yang dijalani oleh masyarakat. Karena warga masyarakat khususnya di Kota Bengkulu sebagai ibu kota provinsi selalu berkaitan dengan masalah tanah dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan dalam diskusi dan kesempatan ini nanti ada hal yang bermanfaat bagi warga masyarakat Bengkulu. Dipersilakan kepada Pak ini, Bapak saya, teman saya, satu tim sebagai sesama yang sama-sama ditugasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan pertanahan yang ada di Provinsi Bengkulu dengan baju atau dengan kelompok yang namanya Satgas Tindak Pidana Pertanahan atau yang dikenal Satgas Mafia Pertanahan. Ya, oke Pak.
Nah, kalau berbicara ini Pak ya, kita tuh kan Satgas Mafia Tanah. Siap. Sebetulnya kalau dulu itu kalau nggak salah tahun 2011 Pak ya, kembali ke belakang itu. Iya Pak. Kita itu dulu pernah tertinggi Pak ya, artinya tertinggi mengenai masalah konflik agraria. Betul. Nah, sekarang berkelanjutan di tahun 2023. Nah, sekarang apakah konflik yang dulunya banyak dengan sekarang ini apakah sudah ada, artinya sudah ada penurunan, kemudian ada permasalahan-permasalahan itu sudah ada penyelesaian. Nah, sekarang kalau Bapak tugasnya sebagai ketua kepala bidang pengendalian dan penanganan sengketa, tentunya banyak hal-hal yang menjadi apa ya, hambatan, kemudian solusinya bagaimana Pak itu? Baik Pak. Memang kalau dilihat dari aspek atau dari sisi kuantitatif, artinya jumlah, itu kalau dibandingkan dari tahun ke tahun, kami mencoba kemarin itu merekap ya, mulai tahun 2015 sampai dengan 2020 itu jumlah permasalahan, baik itu sengketa konflik, bahkan mungkin ada yang sudah sampai di perkara, itu di Provinsi Bengkulu ini sekitar 192 Pak. Banyak. 192 itu tersebar di 10 kantor pertanahan, kota dan 9 kabupaten, dan ditambah di tahun 2023 ini ada sekitar 59 permasalahan. Ini juga terjadi sengketa konflik dan perkara. Tentunya berkaitan dengan masalah pertanahan ini tidak terlepas dari masalah tingkat satu dari aspek nilai ekonomi daripada nilai tanah itu sendiri, nilai kebutuhan akan tanah itu sendiri, dan kesadaran masyarakat dalam hal untuk sama-sama mau tertib administrasi pertanahan. Karena itulah tentu keadaannya tentu beda. Tahun 2010 atau tahun sebelumnya dengan tahun 2020, tahun 2023 sampai sekarang, dalam hal bukti kepemilikan, transaksi jual beli dan sebagainya, tentunya nilai tanah semakin meningkat. Satu. Yang kedua, kalau di beberapa tempat orang jual beli bidangan tanah, kalau tahun 90 ke belakang mungkin tidak perlu lagi dengan bukti tertulis. Bahkan mungkin kalau jual beli tetangga dengan tetangga, satu desa, satu RT dengan bukti tertulis itu malah bukannya kerukunan, kedamaian yang ada, tapi yang terjadi adalah ketidakpercayaan, seolah-olah antar penjual dan pembeli tidak percaya. Nah, yang terjadi apa? Yaitu adanya cukup dengan jabat tangan saja. Namun mereka lupa bahwa status peralihan tanah tersebut, status atas tanah tersebut, itu tidak hanya berlaku saat itu saja, tetapi untuk seterusnya. Nah, di 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, maka ini sering timbul permasalahan-permasalahan. Itu masih tanah bapak saya, itu tanah saya, kok sekarang sudah berdiri bangunan. Saya tidak pernah menjual. Misalnya ada beberapa aduan yang masuk ke kami, bahkan mengadu siap dan berani untuk diminta atau dilakukan uji keabsahan daripada tanda tangan, keabsahan daripada sidik jari. Ini siap yang bersangkutan. Di situ mengakui saya tidak pernah menjual tanah tersebut, misalnya kayak begitu. Nah, itu anaknya yang jual bapaknya. Bisa jadi seperti itu. Gitu, bisa jadi seperti itu. Ya, bentar Pak, ini kalau yang permasalahan tadi berarti itu Pak ya. Kalau tadi kan ada, kalau di istilahnya permasalahan itu ada namanya sengketa sama konflik ya. Betul Pak. Nah, kemudian kalau mungkin apa sih yang disebut dengan sengketa agraria ataupun yang disebut konflik agraria itu apa? Baik Pak. Nah, itu. Jadi secara terminologi mungkin semuanya tergabung dalam kelompok yang namanya, kalau kita menggunakan kalimat yang menampung seluruhnya adalah permasalahan agraria. Nah, dalam permasalahan agraria ini ada yang terdiri dari, yang pertama adalah konflik.
konflik agraria. Konflik agraria ini yaitu adanya perselisihan kaitannya dengan pemanfaatan, penguasaan, pemilikan, penggunaan antar orang, antar lembaga yang dampak dan akibatnya itu relatif lebih luas. Spektrumnya lebih luas. Prospeknya lebih luas. Nih. Sementara kalau sengketa sebenarnya hampir sama dengan konflik, tetapi ini sudah terbatas person antar person. Oh gitu. Jadi jelas. Nah, tapi baik sengketa maupun konflik, permasalahan atau perselisihan tentang pemanfaatan, penggunaan, penguasaan atas suatu bidang tanah, tapi proses penyelesaiannya masih internal mereka, belum dilakukan atau belum melibatkan aparat pengadilan. Nah, sementara kalau sudah masuk melalui aparat peradilan, apakah itu di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ini sebutannya perkara. Kalau di kami. Nah, tadi yang kami sebutkan itu tadi, itu dominasinya adalah sengketa konflik. Artinya perselisihan antar orang kaitannya dengan masalah pemanfaatan, penggunaan, dan pemilikan atas bidang tanah. Nah, ini kembali ke belakang, latar belakangnya bagaimana? Kita tinggal melihat bidang tanahnya sudah terdaftar atau belum. Terdaftar dalam hal ini sesuai dengan regulasi yang berlaku, dalam hal ini aturan pertanahan, atau belum. Kalau belum, apakah ada hak milik adatnya, tanda bukti adatnya, dan sebagainya. Karena kaitan bicara masalah sengketa konflik berarti kan harus bicara masalah kepastian penyelesaian masalahnya. Nah, kepastian menyelesaikan masalahnya harus jelas dong, objeknya ini batasnya kayak apa, keadaannya seperti apa. Bahkan mestinya itu tanah pertanian, tapi kok digunakan bukan untuk pertanian. Ini pun sudah merupakan suatu permasalahan, satu pelanggaran. Kalau itu permasalahan apa? Sengketa atau konflik itu, Pak? Ya, kalau itu kaitannya dengan masalah konflik, masalah apa itu namanya, pelanggaran, konflik pelanggaran tata ruang. Tata ruang berarti RT/RW, Pak ya? Dengan RT/RW di daerah tersebut. Pak, sekarang ini kan ada namanya di BPN itu ada namanya TORA, Pak ya. Target Objek Reformasi Agraria. Nah, sekarang ini kalau di Kabupaten Bengkulu kan ada namanya PSN, Pak. Proyek Strategis Nasional. Itu ada namanya tim GTRA. Nah, ada permasalahan konflik di Bengkulu itu. Kalau kita melihat permasalahan ini ada yang di Bengkulu Tengah, di Bengkulu Utara, kemudian di Muko-Muko, terus kemudian ada di Bengkulu Selatan, Pak ya. Nah, kalau dilihat ini kan semuanya hampir semua kabupaten mempunyai masalah itu, Pak ya, perselisihan agraria. Nah, di sini bisa Bapak jelaskan nggak? Itu masalah TORA, kemudian dikaitkan dengan proyek strategis nasional, dan juga itu Pak, yang namanya TORA tadi, GPRA tadi. Oke. Monggo Pak, silakan Pak. Baik Pak, terima kasih. Jadi begini Pak, setelah saya mencoba mendalami dalam keseharian, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, kalau saya simpulkan di 10 kantor pertanahan yang ada di kabupaten dan satu kota ini, 9 kabupaten satu kota ini, itu memang potensial sekali muncul permasalahan-permasalahan khususnya menyangkut tentang status kepemilikan, Pak. Yang pertama. Yang kedua adalah kaitannya dengan status kepemilikan ini sinergi berbanding lurus dengan kaitannya dengan batas-batas. Tanah si A ini batasnya di mana dan sebagainya. Terus yang berikutnya adalah pemanfaatan penggunaan. Memang si A bilang ini tanah saya, tanah ini dan sebagainya. Tapi secara fisik dia tidak mampu untuk memanfaatkan menggunakan tanah itu. Nah, masyarakat petani yang ada di sekitar desa-desa sekitarnya melihat ini kok ada tanah nggak digunakan, kenapa? Tanah nganggur, ya sudah dipakai dan sebagainya. Nah, inilah awal daripada timbulnya permasalahan-permasalahan itu. Yang berikutnya lagi penyebab timbul permasalahan ini, saya belum ke TORA, belum ke GTRA, belum ke program strategis nasional, Pak. Yaitu kaitannya dengan adanya perubahan wilayah, Pak. Perubahan wilayah maksudnya dulu pemecahan gitu. Ya, dulu ini seperti yang beberapa waktu yang lalu terjadi, Pak. Dulu itu masuk wilayah
Kabupaten Bengkulu Utara. Ya. Namun dalam perkembangannya ternyata sudah bergeser, tidak lagi di Bengkulu Utara tetapi di Kabupaten Mukomuko. Oke Pak, jadi saya potong Pak. Ya. Nah, konflik itu sudah berapa tahun Pak artinya? Sebelum terjadinya itu Pak, sebelum terjadinya perubahan wilayah itu Pak. Wilayah utamanya kan Ya. kemarin pamannya dimasuk di Mukomuko. Ya. Kemudian dipecah. Ya. Nah, ketahuannya nih Pak, Ya. ketahuannya itu udah dipecah tapi ini masih nempel nih Pak. Ya. Masa ini masih nempel. Ya. Nah, Jadi, itu ketuanya berapa lama itu Pak? baik Pak, saya akan hitung seluruhnya nanti. Mudah-mudahan Pak ya, mudah-mudahan ini. Karena ya tentu saja ada keterbatasan kami sebagai instansi yang ditugasi untuk mengurusi masalah pertanahan, tidak terlepas dari tugas dan kewajiban daripada pemegang hak. Ini kaitannya dengan itu. Jadi begini Pak, di Provinsi Bengkulu ini ada beberapa bidangan tanah yang secara maksimal itu belum mampu dikerjakan, dimanfaatkan, digunakan oleh si pemilik tanda petik. Pemiliknya siapa Pak? Nah, pemiliknya Perorangan ini atau dominannya adalah badan hukum Pak. oh badan hukum. Nah, Ya. dominannya ini badan hukum Pak. Tapi misalnya seperti yang terjadi di kasus Mukomuko, dia mendapatkan hak guna usaha itu seluas 1889 itu tahun 95 Pak. 95. Oke. Waktu itu sebagian dari bidangan tanah itu masih wilayahnya Bengkulu Utara. Namun dalam perkembangannya tidak lama setelah itu terjadi peralihan bergeser menjadi wilayah Bengkulu, wilayah Kabupaten Mukomuko. Oke, itu nggak ada masalah Pak. Administrasi selesai. Namun pihak pemegang hak GU nomor 34 yang ada di Mukomuko ini tidak bisa atau belum bisa memanfaatkan tanah 1880 hektar ini secara keseluruhan. Sehingga ada beberapa tanah yang diindikasikan oleh masyarakat yang ada di desa sekitarnya itu tanah ini tak bertuan, daripada nggak ngapa-ngapain, nggak ada yang nanami dan sebagainya, ya sudah aku tanami saja. Padahal tanah ini kalau secara administrasi legalnya masuk di dalam luasan tanah HGU 34 ini tadi. Nah, akibatnya apa? Sebagian dari luasan tanah 1889 ini ada hampir 30%-nya daripada itu di samping belum bisa dimanfaatkan oleh si pemiliknya ini, ya subjek HGU ini, juga oleh masyarakat sekitar sudah digunakan untuk aktivitas tanaman-tanaman lain. Ya. Itu HGU itu untuk apa? Sawit biasanya? HGU pertama kalau kepada kasus ya Pak ya, memang dominannya adalah sawit Pak. Kalau kepada kasus itu awalnya HGU 34 itu diterbitkan peruntukan penggunaannya adalah untuk tanaman kelapa hibrida Pak. Namun dalam perjalanannya tahun 96 akhir mengajukan permohonan izin perubahan jenis tanaman yang ditanam Pak, yang semulanya hibrida terus berganti menjadi itu sawit. memang di peraturan memang dibolehkan secara legal formal ada semua itu. Nah, namun ya itu tadi dari 1889 belum bisa memanfaatkan secara keseluruhan. Ada tanah yang masih. Tapi sebelumnya kan ada perjanjiannya Pak. Antara, jadi 1800 hektar itu tadi dimanfaatkan untuk sesuai dengan perizinan semula, ya kan? Berarti kalau dia sudah artinya meminta sebesar 1800 hektar, tentunya dimanfaatkan semuanya. Harusnya Pak. Harusnya. Nah kalau pamannya terjadi permasalahan semacam kayak gini, nah kemudian ini kan ada indikasinya. Ada sebagian penduduk yang menguasai sebelum tahun HGU keluar, atau pada saat HGU keluar dia baru mengokupasi. Nah, untuk itulah itu Pak. Untuk itulah salah satu tugas kami adalah melakukan pemantauan dan pengendalian Pak. Itu di kami. Di bidang. Ada Pak, sebagai tupoksi kami melakukan monitoring pengendalian Pak. Sejauh mana si subjek HGU 34 ini bisa dan mampu melaksanakan kewajibannya. Maka kami survei lokasi, satu. Yang kedua, ada masukan-masukan ke kami.
aduan-aduan ke kami bahwa tanah ini sebagian ditelantarkan dan sebagainya seperti itu. Dari situ kami lakukan pencatatan, dan kalau dari data administrasi yang kami ikuti ya hampir 10 tahunan lah Pak permasalahan ini timbul itu. Dari tahun 2003 ke belakang, 10 ya. tahun mundur ke belakang. Jadi tahun 2013. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, dan dulu pernah akan dilakukan si subjek hak ini, sebagian mau dilepaskan, tapi pada saat mau dilakukan pengukuran masih belum bisa diterima secara keseluruhan. Itu satu. Yang kedua, ada beberapa warga yang Bapak sampaikan tadi, ternyata ada warga yang sudah melakukan aktivitas penggarapan, penggunaan di atas tanah itu akan dikosongkan, juga diganti rugi, tapi belum dengan kata sepakat, sehingga masih timbullah permasalahan pada saat itu, sampai dalam perjalanannya ada kurang lebih sekitar 40-an orang petani yang ada di sana itu yang dianggap kamu kok mengambil tanaman di kebun milik orang. Oh, mengambil di dalam HKU 34 itu tadi. Nah, sementara warga masyarakatnya, lu enggak bisa, saya sudah di sini sejak nenek moyang saya. Nah, salinglah artinya saling mengklaim, membenarkan masing-masing. Betul. Nah, dari situ dilakukanlah musyawarah sampai terakhir kami ikuti itu di Januari 2013. Di mana di sana ada unsur legislatif DPRD Kabupaten Mukomuko, ada Pemkab, ada Pemprov, BPN juga ada di sana. Terjadilah kesepakatan, dan sebelumnya sudah berhasil dengan pendampingan dari aparat dilakukan pengukuran. Dari 1889 diukur menjadi 2, di samping dipisahkan oleh batas alam juga dipisahkan mana yang benar real mampu digarap dan mana yang tidak. Akhirnya ketemulah luas 1 bagian 953, sekian hektar. Itu yang 953 ini yang tidak dikelola, Pak. Oh, banyak sekali. Nah, sisanya yang 935 ini yang masih aktif dikelola. Nah, dari kesepakatan rapat pada Januari 2023 kemarin diteruskan, dan semuanya Forkompinda terakhir kemarin pertemuan di kantor gubernur, dan juga kami dipantau langsung dan diminta laporan langsung oleh Dirjen 7, dalam hal ini Dirjen 7 Kementerian ATR BPN, Dirjen Sengketa Konflik Perkara, bagaimana penyelesaiannya, profilnya seperti apa dan sebagainya kami sampaikan. Nah, kami sampaikan itu tadi, bahwa atas HGU nomor 34 yang luasnya 1889, dengan adanya permasalahan ketidakmampuan menggarap, terus ada yang mampu menggarap, akhirnya diukur dan sudah terbit peta bidang. Sudah diukur oleh BPN, Pak, terbit peta bidang. Yang 1953 ini yang akan dilepaskan, yang 1935 ini yang akan diteruskan dilakukan perpanjangan. Nah, yang dilepaskan inilah, Pak, statusnya, dan kemarin kami sudah sampaikan, kami tegur kepada subjek haknya, itikat baik kamu mana ini harus kamu lakukan, karena kalau tidak kamu sudah dilaporkan sebagian dari tanah kamu ini masuk dalam database tanah terindikasi terlantar. Terlantarnya yang 953 tadi? Ya. 953, kalau yang 935. Nah, apa yang harus dilakukan? Yaitu mengesahkan kesanggupan dia untuk melepaskan ini. Dan itu sudah habis belum, Pak? HGU-nya berakhir Desember nanti 2025, Pak. 25? Ya. Kalau 2025, mengapa di 2023 sudah, artinya sudah terjadi kesepakatan, artinya dibelah dua lah. Ya. Ini yang terlantar, ini yang masih dikelola badan hukumnya tadi. Ini sebagai salah satu kenapa kok harus dibelah dua, karena satu, secara faktanya kemampuan untuk bidangan tanah yang digarap benar-benar dikerjakan, digunakan tidak seluruhnya.
Fakta di lapangan menunjukkan luasannya 935. Itu yang mampu. Ini nanti kalau artinya kalau statusnya artinya di 2025 nanti Pak. Ya, ya. Implementasinya di 2025 bahwa itu nanti terjadi pembagian ini. Jadi begini Pak, ini kan ada 953 satu, 935. Nah yang 953 ini kemarin Juli, tanggal 20 Juli itu sudah dibuatkan, si perusahaan ini sudah membuat pernyataan secara notarial melepaskan tanah ini Pak. Bukan lagi sebagai HGU. Jadi HGU 34 ini nanti luasnya bukan 1889. Jadi 935. 935 saja. Jadi nanti dilakukan revisi. Sementara yang 953 ini diserahkan kepada negara. Negara dalam hal ini dikoordinir oleh pemerintah kabupaten untuk dijadikan objek TORA. Oh, jadi mengenai tanah objek reforma agraria yang biayai pemerintah daerah setempat. Bukan yang membiayai Pak persisnya. Jadi yang mengkoordinir untuk kaitannya dengan ini nanti diberikan kepada siapa saja. Satu, ada kriterianya, yaitu warga masyarakat yang ada di sekitar lokasi tanah. Ada nggak Pak? Ada juknisnya. Ya, masa ada juknisnya untuk persorangan berapa itu maksimalnya? Kalau di rata-rata Pak, di rata-rata estimasinya kurang lebih 2 hektaran Pak. Itu penguasaan maksimal? Iya. Maksimal artinya setiap kalau 40 ya kali? Iya, sebanyak itu. Nah tapi kan sisa Pak. Lah kan ada fasum fasos Pak, ada jalan. Ya. Ada jalan. Tidak semata-mata tanah 953 hektar langsung terus dipecah-pecah begitu, tidak Pak. Itu jadi aset nanti sisanya? Sisanya sepanjang itu fasum ya tentunya dalam penguasaan pemerintah daerah loh Pak. Oh pemerintah daerah. Iya. Jadi pemerintah daerah bertanggung jawab untuk pemeliharaannya, jalannya harus bagus. Kalau di situ nanti dibangun untuk tempat ibadah, misalnya dibangun untuk sarana olahraga, sarana pendidikan sebagian, ya silakan, monggo. Jadi ini nanti dikaitkan dengan RT/RW, ya, RT/RW. Tentu dikaitkan dengan tata ruang, Pak. Tata ruang. Nah, itu berat. Nah, tanah 953 ini diserahkan kepada negara untuk selanjutnya menjadi sebutannya, Pak, untuk selanjutnya menjadi objek TORA, tanah objek reforma agraria. Nah, lalu pelaksanaannya tanah objek reforma agraria ini untuk apa? Diserahkan kepada masyarakat petani yang memenuhi persyaratan, ada juknis kriterianya si A si B-nya ini seperti yang tadi Bapak tanyakan, rata-rata 2 hektar dapatnya untuk tanah pertanian dan sebagainya yang ada di sana. Nah, setelah itu pelaksana dari ini semua, pengelolaan ini semua dilakukan oleh satu tim yang namanya gugus tugas reforma agraria. Oh, GTRA tadi. Nah, itu. Sekarang Pak, itu juknisnya. Ya. Ini kan rawan ini ya. Ya, betul. Rawan. Ketika tanah itu nanti dipecah-pecah. Betul, Pak. Untuk masing-masing. Ini kan rawan, Pak. Betul. Itu juknisnya di mana, Pak? Nah, juknisnya adalah satu diprioritaskan kepada warga, kalau siapa-siapanya nih Pak ya. Kita melihat warga masyarakat yang ada di lokasi sekitar tanah. Satu. Yang kedua tentu dari aspek ekonomi menjadi perhatian, Pak. Orang sudah punya ya dari ekonomi sudah mampu mapan kok masih mendapatkan, kan yang ketidakadilannya nggak ada, Pak. Satu. Terus yang kedua kaitannya dengan perjanjian selanjutnya nanti bagaimana? Jangan kok hari ini diberi dapat GTRA, dapat bagian sawah, setelah dapat, nah oleh tim GTRA ini nanti, misalnya saya dapat gitu, oleh tim GTRA dilakukanlah yang namanya kegiatan legalisasi aset, disertifikatkan Pak. Atas nama siapa? Penerima ini tadi, melalui apa? Untuk kebersamaan, disebutlah yang namanya program strategis nasional. Yaitu salah satunya yaitu semua bidang tanah terdaftar. Nah, yang kami khawatirkan justru pembinaan setelah itu, Pak. Jangan setelah dapat sertifikat, setelah itu
sertifikatnya tanahnya dialihkan. Nah itu. Nah ini pengendaliannya. Ini kalau nanti arah ke situ dikaitkan dengan itu mafia tanah gitu. Nah, ada situ nggak? Ada Pak. Ada Pak. Soalnya kalau nanti pamannya sudah di artinya di GTRA, betul. Kemudian masuk program Tora, kemudian ada Juknis yang sudah menerima tanah, kemudian bisa jadi akan terjadi nih Pak. Betul. Nah, artinya sampai sejauh mana sih BPN dalam hari ini untuk artinya mengendalikan Pak ya, pengawasan itu? Jadi begini Pak, pemberian sertifikasi legalisasi aset kepada bidangan tanah yang menjadi tadi diberikan melalui reforma agraria atau yang dikenal dengan sebutan REDIS ini tadi, kita kembali kepada distribusi sertifikat ini Pak. Pengendaliannya lewat situ Pak kami. Salah satunya itu. Tentunya di samping peran daripada pemerintah daerah, tidak bisa BPN sendiri Pak. Kalau dari BPN bagaimana kendalinya? Sertifikat itu kan yang diberikan kepada si pemilik tanah itu kan lembaran buku tanah dan lembaran surat ukur dijahit jadi satu, diberi sampul, dijahit jadi satu, diserahkan. Jadi sertifikat. Jadi sertifikat. Tapi ini salinan loh Pak. Berarti kan ada yang disalin. Buku tanah. Nah, yang disalin buku tanah ada di kami Pak. Nah, di kami diberikan catatan Pak. Oh gitu. Nah, apabila akan dialihkan, karena kita dihadapkan pada loh ini kan tanah saya, hak saya, mau saya apakan hak saya. Tapi di situ ada. Apabila ada akan dialihkan harus apa sesuai dengan yang dipersyaratkan diatur dalam rangka inilah. Ada jangka waktunya nggak Pak itu? Kalau jangka waktunya tidak Pak, tidak menyebut Pak. Tidak menyebut. Tidak menyebut. Dapat sertifikat kemudian mau dialihkan, itu kan catatan ada di buku tanah nih. Betul. Syaratnya apa sih Pak itu? Nah, kalau akan dialihkan berarti satu, misalnya si A mau membeli, maka buku tanah harga sepakat, maka sertifikat ini kan harus dilakukan pengecekan dulu ke BPN Pak. Sudah ketemu nih PPAT notarisnya, tolong saya dibuatkan akte jual beli karena saya mau membeli tanahnya si A, gitu. Maka si notaris PPAT ini, melakukan pengecekan ke kantor pertanahan, di mana lokasi tanah itu berada. Nah, disitulah akan ketahuan. Pak, tanah hak milik nomor 10 dengan luasan misalnya 1000 meter ini betul tercatat di Kecamatan Malindeman misal. Kecamatan Malindeman, Kabupaten Muko-Muko. Memang betul atas namanya Kromo Wiryo, betul. Dan diterbitkan ini betul semua. Tetapi ada catatannya Pak. Catatannya tidak boleh dialihkan. Nah, misalnya seperti itu, boleh saja. Ini contoh catatan Pak, contoh kalimat. Bisa juga misalnya boleh dialihkan, tapi dengan syarat pembelinya harus warga desa situ, misal kayak begitu. Gitu. Jadi nggak ada aturan bakunya. Tidak, di aturannya hanya kembali kepada itu tadi aja Pak. Soalnya kalau kita kembali ke artinya makna daripada redistribusi tanah kemudian digantikan dengan Tora. Artinya kan untuk mensejahterakan masyarakat di sekitar situ. Artinya kan Kak begitu upamanya dari 40 tadi itu upamanya beberapa orang di situ. Kemudian rame-rame begitu sertifikatnya jual semua kan ada juga kan. Kan ada juga gitu. Betul. Jadi manfaatnya kan tidak sampai. Betul. Nah, saya maksudkan itu. Nah, apakah ini tidak ada program pemerintah yang demikian bagus, adanya Tora dengan redistribusi tanah yang artinya untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar. Artinya program ini kan artinya tidak sampai di outputnya apa tujuannya apa. Nah, yang Bapak sampaikan ini berkaitan dengan masalah bukan lagi bicara soal legalisasi aset Pak. Tetapi bicara soal bukan aset reform, tapi akses reform. Akses artinya pemanfaatan aset reform. Jadi yang belum ada hubungan hukum antara A sama si B, terus dengan aset reform melalui Tora, melalui program strategis nasional disertifikasi, ini sudah ada hubungan hukumnya, ini aset reformnya.
jelas tanahnya si A, letaknya di mana, luasnya berapa, tanahnya tanah pertanian atau non pertanian, buku tanahnya jelas, tersimpan di kantor pertanahan. Nah, baru dilakukan akses reform. Nah, kaitannya dengan akses reform ini berkaitan dengan masalah pemanfaatan dan penggunaan tanah, Pak. Itu untuk masing-masing penerima sertifikat. Ya tentunya ini kan mengelompok satu tanahnya ini kan. Tidak kok orang per orang, tidak. Ini hamparan tanah pertanian. Saya mudeng, Pak. Berarti itu kan satu kelompok. Betul. Nah, ini kan kalau tadi ada luasan 935. Ya. 953. Ya. Kan ada sisa, Pak. Betul. Ya toh? Ya. Nah, sisanya itu nanti katanya untuk fasos, fasum. Ya. Ya. Nah, pemerintah daerah bisa Pak tadi itu. Ya, tentunya ini merupakan tugas dan kewajiban daripada satu untuk pengaturan pembagiannya ini tadi, Pak, kembali menjadi ketugasan GTRA. Gugus tugas reforma agraria. Enggak, maksud saya yang mau diberikan kepada warga masyarakat, kaplingannya bentuknya seperti apa, terus yang mau digunakan untuk, dan ini hanya boleh tata ruangnya untuk saluran tanah pertanian, berarti kan perlu saluran air, terus untuk angkutan panen dan sebagainya perlu jalan. Nah, perawatan pemeliharaannya ini menjadi ketugasan daripada pemerintah daerah setempat. Oh, disesuaikan, Pak, ya. Betul, seperti itu. Bahkan bila diperlukan untuk memberikan kepastian dan jaminan serta mengantisipasi timbulnya permasalahan di kemudian hari, untuk tanah-tanah yang fasum-fasos bisa saja, Pak, disertifikatkan atas nama pemerintah daerah. Jadi aset itu ya. Jadi aset. Yang masalah yang tanyakan ini, Pak, itu artinya potensi sisanya ini kan banyak sekali, mamanya untuk kasus ini aja ya. Iya, Pak. Memang kalau yang artinya sisanya ini bisa jadi dirambah kembali gitu loh. Artinya yang udah punya 2 hektar nih, orang banyak nih, ambil aja sana. Nah, kalau kaitannya dengan ini kan menyangkut action di lapangan, Pak, action di lapangan. Tapi yang pasti kami dalam rangka menerbitkan aset reform tadi, sertifikasi tadi, kami punya database yang namanya peta pendaftaran tanah, Pak. Kami menghindari jangan sampai misalnya batas tanahnya si A sama si B kok tadinya nggak tumpang tindih kok jadi tumpang tindih. Berarti Pak ya, kami sendiri papanya ini tadi kan kalau pertama jadi aset, ya. Terus aset reform jadi akses reform. Akses reform ini berarti setelah pemanfaatan penggunaannya, Pak. Jadi akses ya, akses. Betul. Dan kemudian itu sudah artinya terpetakan di BPN. Ya. Artinya ketika orang itu mau merambat, artinya mengokupasi, itu sudah terdata, tidak bisa ini. Ya. Jadi itu masuk di RT RW-nya kabupaten atau kota di mana terjadi Tora tadi, Pak ya. Iya, betul. Itulah peranan daripada pembinaan yang saya maksudkan akses reform di sini adalah memberdayakan peningkatan dan pemberdayaan atas kemampuan warga masyarakat yang ada yang memperoleh bagian tanah tadi untuk kaitannya dengan pemanfaatan penggunaan tanahnya untuk kesejahteraan dia. Bukan kok dapat tanah terus dijual dan dialihkan karena iming-iming. Nah, ini yang bahayanya di situ. Nah, ini peranan daripada instansi-instansi teknis terkait, Pak. Nah, kalau aparat penegak hukumnya di sini kalau dari pelanggaran siapa aja, Pak, nih, Pak? Apakah masuk tim Toranya tadi itu? Di GTRA-nya kalau saya tidak salah apa istilahnya Muspika terkait di situ, Pak. Jadi permasalahan itu sudah terdeteksi dini ya. Ya. Ya, cuma kalau artinya permasalahan pertanahan ini kan kalau terjadi konflik, artinya konflik itu ya mestinya bisa cepat, bisa berkepanjangan. Betul. Yang jadi masalah itu loh, Pak. Ya, kalau panjang banget ini kapan ini kan yang namanya tanah itu harus bersertifikasi, terdaftar demi kepastian hukumnya kan. Betul. Iya, Pak. Masyarakat sendiri kadang-kadang ya artinya di satu sisi merasa selama dari kakek moyang ya mungkin tidak ada masalah. Kemudian ketika tahu-tahu muncul di dunia baru muncul, oh ini tanah HGU milik. Nah itulah.
Nah, itu memang realita yang sering kita temui, Pak. Hampir di mana-mana di seluruh negara kesatuan ini, negara Republik Indonesia ini, ya karena dengan proklamasi ada Undang-Undang Dasar 45 pasal 33, lahirlah Undang-Undang Nomor 5 tahun 60 tentang UPA. Habis itu dilanjutkan dengan pendaftaran tanah PP 10 tahun 61 pada saat itu. Nah, dalam PP 10 tahun 61 tegas di sana dinyatakan bagaimana terhadap tanah-tanah yang belum, nah sertifikatnya itu bidangan tanahnya ini tanda buktinya belum sertifikat. Nah, bagaimana? Terus yang dipunyai oleh siapa? Maka ada bidangan tanah yang sudah ada tanda bukti haknya, Pak. Tetapi ini tanda bukti hak peninggalan era Belanda. Maka ada aturannya sendiri, ada prosedurnya sendiri. Terus ada juga tidak ada tanda bukti sama sekali. Tidak ada tanda bukti sama sekali, tapi semua orang satu desa atau dukuh atau satu istilahnya sebutannya dusun gitu ya, mengakui kalau tanah yang ditempati oleh si A itu adalah dulu tinggalannya dari orang tuanya dari terus menerus. Orang satu kan mengakui semua itu. Adanya pengakuan seperti ini. Nah, dalam proses pendaftaran tanah pun dilakukan yang namanya pengumuman, Pak. Pengumuman ini berapa bulan itu, Pak? Pengumuman kalau rutin, Pak, rutin artinya dimohon sendiri itu lamanya 30 hari, Pak. 30 hari. 30 hari. Ini untuk memberi kesempatan. Barangkali ada yang keberatan. Ya, kalau artinya kan kalau di sertifikat pengumumannya kan kecil, di koran kecil. Ya, itu kan kadang-kadang ya itulah. Tapi itu kan persyaratan, Pak ya. Ya. Saya pernah ini, Pak. Artinya kan pernah nanganin kasus, Pak ya. Jadi ada itu tanah. Waktu itu sertifikatnya yang lama itu apa tuh, Pak? Bentuknya apa itu, bola dunia atau apa? Bola dunia ya? Iya, Pak. Bola dunia. Nah, kemudian muncul sertifikat baru. Jadi di tengah objek sertifikat dimaksud, muncul sertifikat lagi. Terus kemudian ajukan keberatan waktu itu. Dieksaminasi. Jadi tanah itu statusnya ku. Artinya tidak bisa kemana. Yang saya tanyakan itu kan ya mungkin PT ya, persorangan, Pak ya. Nah, kalau status kayak gini bisa nggak, Pak? Artinya tanah yang berbadan hukum itu kemudian ada klaim dari persorangan. Jadi tanah badan hukum ini statusnya kok gitu bisa nggak? Jadi begini, Pak. Sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh BPN berdasarkan Undang-Undang 560 PP 10 tahun 61 pada saat itu, yang sekarang PP 24 tahun 97, itu adalah tanda bukti hak atas tanah yang memberikan jaminan kepastian hukum, perlindungan hukum kepada orang yang namanya tertulis di situ sampai ada bukti sebaliknya. Nah, kalau tiba-tiba ada seseorang datang, saya mau balik nama, saya membeli tanah ini. Begitu dilakukan pengecekan data di kami, loh, tanah ini sudah bersertifikat. Sertifikatnya, loh ini kan yang saya cek kan pengecekan untuk membuat akte PPAT kan sertifikat juga, betul. Tapi sertifikatnya bukan sertifikat ini. Sertifikatnya sertifikat misalnya sertifikat hak milik nomor 10, surat ukurnya nomor 5 tahun 1990, luasnya 500 meter. Sementara yang baru ini terbitan tahun 2000, luasnya berapa? Luasnya sama 500 meter gitu. Kok bisa terjadi seperti ini? Maka solusinya adalah ini berkaitan dengan kepada para pihak si pemegang hak. Masing-masing pemegang. Iya, karena punya kewajiban bagaimana hak yang diberikan ini dijalankan, digunakan, dimanfaatkan, bagaimana, itu satu. Yang kedua, untuk memastikan ini benar tumpang tindih atau tidak, dilakukanlah pengukuran ulang dalam rangka pengembalian batas. Yang berikutnya, yang terakhir, yang ketiga ini, Pak, akan ketahuan nanti sertifikat yang baru ini kok bisa terbit. Ada dokumen apa, ada data apa. Di sini kami akan buka semua. Itu, Pak.
Itu solusinya, karena pada kami kan sifatnya seperti penjahit, kami menerima saja mau model kayak apa sesuai permintaan. Tapi kok ternyata ini seperti ini, padahal ini sudah begini di lapangan seperti ini. Jadi itu aja Pak ya. Jadi BPN ini meneliti secara formalitas. Betul. Artinya karena ya, prinsipnya hanya data formal yang jadi kami untuk isinya materialnya kadang-kadang ya nggak sampai menyentuh ke situ ya. Betul. Nah, bahkan ada Pak, ada, maaf sedikit Mas, ini yang katanya sertifikatnya hilang, sertifikatnya tidak ada, tidak diketemukan. Setelah kami panggil orangnya, kami coba ajak bicara-bicara. Setelah itu tolonglah Pak dicari lagi di mana sertifikatnya ini disimpan. Pulang, lusa kembali lagi, ternyata oh iya sudah ditemukan sertifikatnya ternyata nggak hilang sertifikatnya. Oke Pak. Ada yang kayak gitu Pak. Berbicara masalah tanah ini Pak, artinya hampir di seluruh, artinya seluruh kehidupan manusia ya. Tanahnya kan tetap Pak ya. Ya. Tanahnya nggak tetap, orangnya yang begitu tambah banyak. Betul. Jadi memang di sini artinya rawan terjadinya konflik karena mempertahankan hak atas tanah itu sendiri. Kemudian ada mungkin kalau di beberapa daerah artinya ada pepatah yang mengatakan bahwa ada di Jawa itu Pak, kalau saya bilang pepatah sak dumuk batuk sak nyari bumi lawan mati pecaing dodo utaing ludiro Pak ya. Artinya dipertahankan sedemikian rupa karena itu merupakan apa ya, kehormatan, kemudian menyangkut hajat hidupnya dia. Dan di samping itu juga kan ada beberapa pemahaman, artinya pemahaman antara pemilik tanah satu dengan lainnya. Umpamanya ini pemilik tanah masyarakat, ini pemilik tanah badan hukum. Anunya ada beda Pak ya. Kemungkinan kalau yang pemilik tanah di sini itu bahwa tanah itu sebagai artinya apa ya, ekonomi mereka, penghidupan mereka. Ini kan biasanya dari konflik. Di satu sisi ini badan usaha, ya tentunya kan profit. Betul. Ini kan kadang-kadang konflik yang terjadi sekarang ini, ketika terjadi berbenturan saling mempertahankan masing-masing, sehingga kadang-kadang artinya terjadi pertumpahan darah di situ. Betul. Nah ini mungkin ada kiat-kiat tertentu artinya mengatasi permasalahan ini. Artinya BPN sendiri sebagai lembaga pemerintahan yang artinya diberikan kewenangan untuk mengurusi tanah, baik itu sengketa, baik itu nanti dikaitkan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Itu ada kepentingan yang artinya semua harus diakomodasi. Artinya kita harus adil menempatkan di mana satu persoalan itu adil di A, adil di B harus imbang. Ini memang tugas berat Pak. Betul Pak. Ketika salah menerapkan artinya kebijakan itu, artinya kan timbul konflik ataupun sengketa. Nah, mungkin ada kiat-kiat itu Pak, kiat-kiat untuk artinya paling tidak meminimalisir bahwa jangan sampai terjadi itu. Kira-kira poin-poin apa yang mau dianu oleh BPN ini Pak? Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini dan pada kesempatan yang sangat baik ini, saya terima kasih sekali karena diberi kesempatan untuk menyampaikan harapan, ajaan kepada seluruh warga masyarakat di Provinsi Bengkulu ini dimanapun, baik di provinsinya maupun di kabupatennya, ayo segera daftarkan bidang tanah yang menjadi milik Bapak Ibu Saudara sekalian. Misalnya tanah itu tanah Bapak mau diberikan kepada anak-anak, anaknya siapa namanya dan sebagainya, segera daftarkan. Nah, pendaftarannya dihadapkan pada rumit, biaya banyak dan sebagainya. Nah, melalui para kepala desa, diawali dari para ketua RT setempat, sampaikan kepada kepala desa berapa bidang tanah yang belum terdaftar,
berapa bidang tanah, jadi diawali berapa bidang tanah yang ada di desa tersebut, baik tanah pekarangan maupun tanah pertanian. Yang berikutnya, berapa bidang tanah yang sudah terdaftar atau bersertifikat. Nah, mumpung masih ada kesempatan, saat ini juga segera kirim surat ke kantor pertanahan setempat permohonan untuk ditunjuk sebagai lokasi PTSL. Pendaftaran tanah sistematis lengkap. Karena apa? Di era sekarang kami melakukan pendaftarannya dalam rangka menuntaskan program strategis nasional. Dengan didaftarkan ini ada kepastian. Bidangan tanah ini bentuknya seperti apa, keadaan tata ruangnya untuk apa, penggunaannya untuk apa, terus ditingkatkan lagi siapa pemiliknya. Yang berhak ini siapa? Di samping itu ada cerita asal usulnya dari mana, bukti perolehannya, ada kejelasan, ada kepastian. Sementara dalam program strategis nasional PTSL ini seluruh biaya pendaftaran tanah meliputi biaya pengukuran, biaya panitia pemeriksaan tanah, dan biaya pendaftaran untuk penerbitan sertifikat, semuanya ditanggung oleh pemerintah. Pemilik tanah berkewajiban, orang yang mendaftarkan tanah ini hanya berkewajiban menyiapkan biaya persiapannya, meliputi apa? Patok. Biaya patok. Ya, tolong dibuat patok. Patoknya nggak usah waktu pemisahan, cukup dengan bambu, tengahnya dikasih semen, terus dicat putih, dicat merah, itu aja sudah cukup. Berapa yang ditanam, berapa yang dimunculkan, itu satu. Yang kedua, beberapa lembar materai, terus fotokopi identitas, baik KTP, KK maupun SPPT PBB. Untuk selebihnya nanti di setiap desa ada yang namanya panitia pengumpul data yuridis bersama dengan petugas dari kantor pertanahan. Cukup sampai di situ, tidak usah sampai tidak perlu datang ke kantor, bukan tidak boleh loh ya, silakan saja, tapi warga masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor pertanahan, cukup di kantor desa setempat. Nah, dengan didaftarkan, seperti dilakukan pendaftaran, lalu nggak ada masalah, diterbitkan sertifikat, insya Allah ini merupakan langkah untuk meminimalisir timbulnya permasalahan, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Karena datanya terekam di kami juga, bukan hanya masalah pemilikan, ini miliknya siapa, tetapi juga pemanfaatan penggunaannya. Meskipun ya dalam pelaksanaannya kita seringkali berhadapan dengan keadaan yang membingungkan kami juga. Orang itu punya tanahnya hanya satu, luasnya hanya 500 meter, tanahnya dilihat sertifikatnya sudah sertifikat, tanahnya sudah sertifikat, tapi tanah pertanian. Hanya itu yang dipunya. Lalu orang itu mau bikin rumah di situ, masa nggak boleh? Nah, keadaan seperti ini dalam implementasinya, tentunya kembali kepada instansi teknis terkait. Itu pesan kami, mudah-mudahan melalui sarana ini, proses kepastian hukum, ketertiban status kepemilikan tanah, dan juga kepastian tentang pemanfaatan penggunaan tanah, serta meminimalisir timbulnya sengketa konflik pertanahan dapat terwujud di Provinsi Bengkulu. Amin. Itu aja Pak. Terima kasih itu Pak Giarto selaku Kepala Bidang Pengendalian dan Penataan Tanah di Provinsi Bengkulu. Yang pada intinya bahwa semua objek tanah, perpindahan maupun kepemilikan sebaiknya disertifikasi. Betul. Artinya demi kepastian hukum. Dan kami di Kejaksaan Tinggi Bengkulu itu ada namanya bidang datun, artinya ada pelayanan hukum Pak. Siap. Jadi apalagi kita sudah artinya melakukan MOU dengan BPN, artinya kami juga siap membantu dalam hal artinya bagaimanakah proses pensertifikatan, nanti kita bisa berkoordinasi, bekerjasama, ataupun juga bisa kita artinya berkolaborasi untuk paling tidak meminimalisir artinya perbuatan nanti mafia tanah. Setiap pendaftaran tanah
Artinya kalau sudah ditawarkan, berarti itu ada sebuah kepastian hukum Ya. yang artinya diharapkan oleh semua pemerintah di Indonesia. Saya kira terima kasih Pak Sugiarto atas Sama-sama. kehadirannya. Ye. Terima kasih untuk Sobat Yadiaksa. Ya. Terima kasih untuk semua. Semoga bermanfaat di acara ini dan dapat digunakan untuk kita semua, untuk kejayaan bangsa kita bersama. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Sobat Adiaksa. Salam Sobat Adiaksa.